Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade, menyapa antum sekalian. Apa kabar antum sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan afiat. Pak Ade sampaikan bahwa pembelajaran hari ini adalah pembelajaran masih menggunakan mode daring ataupun online. Maka di awal pembelajaran ini Pak Ade sampaikan untuk senantiasa bersemangat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan sesuatu perubahan kecuali kita berusaha untuk bisa merubah diri kita sendiri. Ya. Itu sangat menjadi jargon ataupun jadi sebuah statement ya bagi mereka yang ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya dan nasibnya. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan soleha, mari awali pembelajaran kali ini dengan senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengedepankan sifat positive thinking ataupun husnudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia hanya bisa membuat skenario, hanya bisa membuat rencana. Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan setiap apa yang ditentukan oleh manusia. Karena itu himbauan Pak Ade Bulia pada antum sekalian adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, pola hidup islami. Banyakin tadarus ya, kemudian baca qiraati, dan yang terpenting adalah bagi seorang muslim tidak boleh sampai kehilangan kegiatan yang positif, terutama kegiatan ibadah maktubah, kegiatan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Sholat itu penting karena sholat bagian dari tiang agama atau merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang sholatnya baik, ditegakkan dengan baik, dilaksanakan dengan ikhlas, dan ia istiqomah dalam melaksanakannya, maka insya Allah faqad aqamaddin, maka agamanya sempurna, maka agamanya akan tegak. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia itu termasuk orang-orang yang jauh dari tegaknya agama, atau dia dengan secara otomatis menghancurkan agama. Maka pesan untuk melaksanakan sholat ini akan senantiasa disampaikan kepada antum sekalian, karena ini adalah pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW sampai beliau wafat. Di dalam kisahnya, Rasulullah SAW sebelum wafat itu mewasiatkan kepada umatnya dengan beberapa perkara. Salah satunya adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Janganlah dari umatku, umat Muhammad SAW ini, umat Islam ini meninggalkan sholat. Apalagi yang mereka dibina, dididik di sekolah Islam seperti SDIT Insan Tama. Maka begitu merugi, begitu sangat tidak beruntungnya mereka yang sudah dididik, sudah belajar di sekolah Islam terpadu ini, mereka masih berusaha tidak serius dalam melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah harga mati bagi seorang muslim. Mereka yang tidak mau melaksanakan sholat, Pak Ade sampaikan, rubahlah agamanya, gak usah lagi beragama Islam. Malu karena nyawanya Islam itu ternyata ada di dalam sholat. Ya, itu tentang sholat. Kemudian yang kedua,
Kelas 4B itu adalah anak-anak akhwat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala untuk sekolah ini ya, di kelas ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Pak Ade dan kepada Bulia melalui orang tua antum agar bisa dididik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Pak Ade berpesan bagi anak-anak akhwat agar menjaga auratnya, agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita karena kita sudah membiasakan diri tidak serius menutup aurat. Aurat itu juga termasuk kehormatan dan harga mati bagi seorang muslim dan muslimah. Cuman kalau untuk seorang muslim auratnya terbatas, tetapi kalau untuk muslimah itu auratnya hampir seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, bahkan sebagian orang kemudian menambahkan sunnahnya untuk menutupinya dengan khimar ataupun dengan hijab, gitu ya, dengan khimar atau dengan hijab yang menutupi atau cadar gitu ya, menutupi wajahnya. Agar apa? Agar tidak ada peluang orang lain bermaksiat dengan diri kita. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan soleha, pesan Pak Ade ini bukan murni dari Pak Ade, bukan murni dari Bu Lia, tetapi ini pesan Allah Subhanahu wa taala dan pesan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar umatnya betul-betul menjaga kehormatan dirinya, ya. Seperti halnya kemudian disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, mereka yang menjaga kehormatannya, ya, mereka yang selalu menjaga agar auratnya tidak sampai terlihat oleh orang lain dan menjaga kehormatannya. Kemudian di dalam surat An-Nur juga disampaikan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kemudian orang-orang yang beriman gitu ya, jagalah ya aurat-aurat kalian wa yahfadhu furujahum, dan kemudian jagalah kehormatan kalian. Jagalah pandangan dan jagalah aurat kalian, jangan sampai terlihat orang lain. Kemudian wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Jadi ada 3. Kalau untuk ang akhwat 3. 1, yaghdudna min absarihinna, menundukkan pandangan, wa yahfazna furujahunna, dia menjaga kehormatannya, tidak memperlihatkan auratnya. Kemudian yang kedua, wala yubdina zinatahunna, janganlah engkau kemudian menampakkan perhiasan kalian. Perhiasan itu aurat. Dan sampai semuanya kemudian menjadi sumber malapetaka, sumber kekacauan karena antum tidak serius dalam menjaga aurat kalian. Ya, pesannya cuma 2 saja bagi Pak Ade. Kalau 2 pesan ini kemudian kalian bisa melaksanakannya dengan istiqomah, insya Allah kebaikan bukan hanya untuk diri kalian, kebaikan untuk orang tua kalian, kebaikan buat guru-guru kalian, kebaikan buat sekolah, dan kebaikan buat umat Islam seluruhnya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pesan itu cukup sampai sekian. Insya Allah nanti disambung untuk pesan-pesan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan perlindungan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.